muncul pertanyaan, apakah PWILS ini lembaga pencatat nasab atau mengisbat nasab keturunan Wali Songo? Jawabannya tidak. Ngapunten. Kalau ada pengurus PWILS yang promosi mengeluarkan sertifikat nasab, tolak langsung. Itu sama aja dengan Mbak Alwi dong kita. Betul nggak kira-kira? Ya. Apa bedanya kita sama Mbak Alwi mempromosikan nasab? Cukup hari ini yang mengisbat nasab itu Naat. Serahkan saja kepada Naat. Itu memang lembaga pencatat nasab, terutama keluarga Wali Songo. Oke, kalau kita masih ragu apakah nasabnya tersambung kepada Rasulullah, demi menjaga kehormatan nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Wali Songo nggak mau, saya ulangi, demi menjaga kemuliaan nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemuliaan ahli bait Nabi dan dzurriyyat Nabi, keturunan Wali Songo nggak mau ngaku sebagai keturunan Nabi, sekedar ngaku keturunan Wali Songo, nggak apa-apa. Kayak Babeh tuh Bagus Jasmine, sekedar ngaku keturunan Maulana Hasanuddin. Khawatir kalau ngaku keturunan Nabi nggak sesuai dengan kelakuan. Biasanya tuh kalau keturunan dari Imam Hasan banyak istri, Pak. Makanya Babeh sampai 5 kali nikah. Berarti nurun tuh ya. Itu nurun itu. Jadi menjaga nama Rasulullah. Jadi khawatir kita. Saya ambil contoh misalnya Indonesia itu punya 2 pondok pesantren tertua. Al-Kahfi Somlang Kebumen D. Itu pondok pesantren tertua se-Asia Tenggara. Itu kan keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi nggak pernah ngaku keturunan Nabi loh, Pak. Malah menyebutnya Kiai, Gus. Takut mungkin beliau-beliau itu kelakuannya nggak sesuai. Kemudian Sidogiri, udah diisbat loh Sidogiri itu di Narkoba Internasional, beberapa narkoba 3 atau 5 itu nyambung nasabnya, tapi nggak pernah ngaku-ngaku keturunan Nabi, karena khawatir kelakuannya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berani sampai sejauh itu. Hanya saja kita juga tidak punya kewenangan, PWI tidak punya kapasitas dan tidak punya legal standing ya untuk mengisbat nasab siapa. Saya menyampaikan ini karena sudah ada oknum-oknum di PWI jualan nasab Syekh Jumadil Kubro. Harga sertifikatnya 500 gopek, murah amat. Ngaku keturunan Nabi itu 500.000, ya sama dong dia dengan Mbak Alwi kan? Apa bedanya? Ngisin-ngisini itu malu-maluin. Pokoknya kalau ada yang begitu langsung marahin. Nggak boleh, di PWI nggak boleh. Ini perjuangan menjaga sejarah Wali Songo yang dibelokkan orang, yang dibaalwikan, yang dihabibkan padahal bukan. Kemudian menjaga spirit dakwah Wali Songo, dakwah nubuah yang orang Malaysia saja memuji-muji. Alangkah indahnya dakwah Wali Songo. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling susah diislamisasikan. Berkali-kali datang ke Indonesia gagal mengislamkan Indonesia, kecuali dakwah Wali Songo. Nah itu yang hendak kita contoh sebetulnya. Nah adapun masalah nasab keturunan Wali Songo, Naat biarkan. Jadi kiai-kiai kita yang di Naat yang ngurus semuanya itu. Dan Naat ya punya konsentrasi sendiri. Bukan seperti PWI. Dan kalau bisa malah PWI ini ngawal Naat sebetulnya. Karena itulah dzurriyyat Wali Songo-nya. Jangan malah PWI-nya saingan sama Naat. Paham ya? Oke, kemudian yang berikutnya, secara khusus PWI memang mencegah feodalisme. Karena mengapa kadang-kadang ngapunten, gara-gara nasab kita jadi feodal. Itu yang kita cegah sebetulnya. Ya penghormatan bagus, tapi menjadi feodal itu jelek. La fadlal li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin wala li'ajamin 'ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan non Arab, begitupun sebaliknya orang non Arab dengan orang Arab. Wala li ahmar 'ala aswada wala li aswada 'ala ahmar. Tidak juga yang kulitnya merah lebih mulia daripada yang kulitnya hitam, begitupun sebaliknya. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Dan memang Baal itu sudah menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Gimana nggak hancur, Pak? Ada yang membangun doktrin begini. Ada kabib duduk di satu ambal, ya? Di satu ambal. Siapapun yang duduk di ambal yang sama,
berarti dia merasa setara dengan Habib, matinya su'ul khotimah. Segitunya loh Pak. Pola pengkastaan di Ba'alwi. Jadi bukan hanya doktrin yang kita dengar, satu Habib bodoh, belajar dengan satu Habib bodoh lebih baik daripada dengan 70 kiai. Ya kalau bodoh apa yang mau dipelajari ya? Satu kaki Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Bukan hanya doktrin itu, tapi kita dihadapkan dengan pola pengkastaan. Pola pengkastaan ini mirip dengan pola pengkastaan Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu melarang perempuan mereka menikah dengan laki-laki non-Yahudi. Makanya Yahudi itu bukan agama seperti Nasrani, Hindu, Buddha, dan Islam. Yahudi itu agama nasab. Siapapun yang ingin masuk Yahudi gak bisa kalau nasabnya bukan Yahudi. Makanya Yahudi nggak ada yang namanya rekrutmen, nggak ada misionaris seperti di Kristen, nggak ada dakwah seperti Islam, nggak ada. Yahudi tidak punya konsep misionaris maupun dakwah, karena Yahudi tidak pernah mengajak orang lain masuk menjadi agama Yahudi. Yahudi cuma merekrut orang lain yang non Yahudi sebagai followers, pengikut atau muhibbin. Ya ada muhibbinnya dari orang Islam banyak, muhibbinnya dari orang Nasrani banyak. Ngikut mereka. Persis sekali dengan agama Ba'alwi. Kita nggak bisa loh jadi Ba'alwi. Silakan mau bayar, tolong saya pengen jadi Ba'alwi, nggak bisa. Pengen marga apa? Suparman Asegaf misalnya. Nggak bisa, dia ketahuan juga nanti. Ujung-ujung walaupun bayar paspor itu nggak bisa. Nah termasuk Yahudi melarang perempuan mereka dinikahi dengan non-Yahudi. Persis dengan mereka. Artinya ketika dulu Maulana Malik Ibrahim berdakwah tanpa kasta, itulah mengapa orang pada masuk Islam. Tiba-tiba kita membangun kasta. Makanya innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah pada hari ini, kata Nabi, itu peristiwa Futuh Mekah, sudah mencabut dari kalian semua feodalisme jahiliyah. Kasta-kasta jahiliyah, kesombongan jahiliyah yang mereka itu menyombong, membangga-banggakan leluhur mereka atau membangga-banggakan nasab mereka. Jadi mohon di PWILS kita tidak sedemikian rupa. Kita berdiri sama tinggi, saya ulangi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, berdiri tanpa raja, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo. Kita rapatkan barisan, seiring sejalan, saling bekerja sama satu sama lain demi membangun NKRI.